you seen the new Star Wars movie? Yes, I have seen them all. Have you seen all the Spider-Man movies? No, I haven't. Have you? Yeah, I've seen them all, except the latest one. Oh, I've seen that one. It's good. Have you ever been to Asia? Yes, I have, many times. Where have you been? I have been to Japan, Korea, and China. Have you been to Indonesia? No, I haven't been there yet. Hai guys, gimana kabar kalian? Nah, gimana nih pendapat kalian tentang video yang barusan diputar? Nah, barusan ada dua video ya. Jadi yang pertama itu ada boys and girls in the cinema. Jadi mereka ada conversation. Jadi seperti ini kira-kira seperti di layar. Jadi cowoknya bilang gini, have you ever seen the new Star Wars movie? Ceweknya bilang, yes, I have seen them all. Nah, kira-kira kalian familiar nggak dengan kata-kata ini? Have you ever seen? Have you ever met? Atau bahkan kalian pernah pakai kata yang seperti ini dalam conversation. Nah, kita next dulu ya. Nah, untuk yang video yang kedua, nah ini ada man and woman in the airport. Jadi mereka bercakap-cakap. Have you ever been to Asia? Yes, I have many times. Nah, gitu katanya. Nah, kira-kira kalau percakapannya menggunakan have, nah ini agak-agak belibet ya. Kalau percakapannya menggunakan have, kemudian diikuti oleh verb 3, atau misalnya have diikuti dengan did, nah kira-kira kalian bisa tebak nggak ini nanti akan pakai tenses apa? Yap, kita mau bahas tense itu namanya present perfect tense. Nah, kita bahas dulu yuk. Fungsinya apa sih present perfect tense nih? Nah, fungsi dari present perfect tense yang pertama itu menyatakan kegiatan yang sudah selesai atau belum selesai dilakukan dengan waktu yang tidak spesifik. Jadi, waktunya tuh nggak spesifik. Nah, kemudian menyatakan kegiatan yang sudah dilakukan atau belum dilakukan dan ada efeknya pada masa sekarang. Misalnya jadi contoh ya, kamu belum makan. Nah, jadi sekarang nih kamu ngerasa lapar. Nah, itu contohnya. Oke. Nah, di sini ada time sinyal. Nah, ini keterangan waktu untuk present perfect tense. Itu ada never, tidak pernah, since, sejak, already, sudah, just, baru saja, ever, pernah, yet, itu belum, still, itu masih, gitu. Next. Nah, gimana cara buat kalimatnya? Di sini ada rumus with verb. Jadi, rumus yang pakai kata kerja. Verbal sentence lah kalau kita bilangnya ya. Untuk yang positif, subject plus has atau have plus verb 3 plus objek. Objeknya bisa keterangan tempat atau keterangan waktu ya. Kemudian has atau have nih nggak dipakai semua. Jadi dipakai salah satu di kalimat berdasarkan nanti subjeknya. Nah, kemudian kalau negatif, rumusnya adalah subjek plus have atau has plus not baru diikuti oleh verb 3 dan objek. Nah, kalau pertanyaan has atau have-nya di depan plus subjek plus verb 3 dan objek. Oke. Nah, di sini ada catatan note. Jadi kalau subjeknya I, we, they, you itu pakai have, sisanya she, he, it itu pakai has. Oke, so I have, they have, you have atau we have. Nah, gitu ya. Kalau yang sisanya she has, he has, and it has. Next, kita juga ada singkatan. Has not itu bisa disingkat jadi hasn't. Kalau have not jadinya haven't. Nah, ini ada contoh example dalam bahasa Indonesia. Nanti kita buat ke dalam bahasa Inggris menggunakan rumus present perfect tense. Nah, contohnya begini. Mereka sudah mengerjakan PR di rumah. Nah, kalau kita buat dalam bahasa Inggris, mereka itu they. Sudah, itu has atau have. Nah, kalau mereka kan they. Kalau they pakainya has atau have, ayo. Nah, mereka itu pakainya they ya, pakainya have. Jadi, akan menjadi they have done the homework at home. Nah, kenapa nih kok kita pakai done? Ya, kita pakai done karena done ini bentuk ketiga dari do. Nah, do itu bahasa Inggrisnya untuk mengerjakan. Kan verbnya gini sih bunyinya do, did, done. Jadi do verb 1, did verb 2, dan verb 3. Gitu ya. Jadi kalau present perfect tense pakainya yang verb 3. Nah, untuk negatifnya berarti they haven't done the homework at home. Nah, kalau di sini haven't, di sini have not, iya. Karena have not itu kalau disingkat jadi haven't. Jadi sama aja gitu nulisnya dan maknanya juga sama. Oke, pertanyaan, jadi have-nya di depan. Jadi have they done the homework at home? Yes, they have. No, they haven't. Nah, gini ya, guys. Jadi sangat simpel sekali untuk present perfect tense.
Oke. Next, gimana kalau kita mau buat kalimat yang nggak ada kata kerjanya atau nominal sentence? Di sini sudah ada rumus formula without verb. Nah, gampang. Konsepnya sama seperti yang tadi. Subject plus has atau have plus been plus ada a. Yang pertama nih adjective. N-nya itu noun. Kemudian A-nya lagi itu adverb. Jadi bisa adverb of time or adverb of place. Jadi bisa keterangan tempat atau keterangan waktu. Untuk negatifnya masih sama. Konsepnya subject plus has atau have plus not plus been plus adjective, noun atau adverb. Gitu ya. Pertanyaan, has atau have-nya seperti biasa di depan, plus subject plus been, baru plus adjective, noun or adverb. Nah, gitu. Untuk subjeknya, pembagiannya has atau have masih sama. Untuk subjek I, we, they, you pakai have. Subjek she, he, it itu pakai has. Kemudian has not itu disingkat jadi hasn't. Have not jadi haven't. Nah, untuk yang ini A and A. A yang pertama itu adjective, kata sifat. N-nya itu noun, kata benda. Kemudian A yang terakhir itu adverb of time atau adverb of place. Jadi keterangan waktu atau keterangan tempat. Nah, ini ada contoh kalimat dia, perempuan, sudah ada di sini sejak tahun lalu. Nah, kalimat ini sama sekali nggak ada kata kerjanya. Maka itu kita nanti pakai tambah been ya. Karena nggak ada kata kerja. Oke, dia perempuan itu she. She pakai has atau have? Yap, she itu pakai has. Jadi she has. Kemudian been. Di sini here. She has been here sejak itu since. Tahun lalu last year. She has been here since last year. Coba kita cek. Nah, oke betul. Jadi untuk positifnya jadi she has been here since last year. Negatifnya she has not been here since last year. Tambah not setelah has. Kemudian pertanyaan. Nah, kemudian pertanyaannya has she been here since last year? Yes, she has. No, she hasn't. Gitu. Hasn't singkatan dari has plus not. Disingkat jadi has. Yap, itu aja untuk present perfect tense. Semoga bermanfaat. See you next time. Thank you everyone. Have a great day.